Nih Rebecca Klopper saat ini dipastikan ada di dalam rumah Fadly meskipun Fadly tidak di rumah menurut keterangan penjaga. Oh ini penjaga. Ceki people. Play. Identik sekali. Kalau dibilang mirip ya sangat miripnya mirip banget gitu. Iyalah. Maksud gue dia lagi kenapa? Dia lagi ini dikasih obat Nah. gitu. Kok pasrah banget? Nah. Udah ketemu ayahnya belum, Mas? Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Saya kan nggak pegang HP. Apa jatuh semua tuh? Gua kemarin war tiket lah, Bu. Nonton Coldplay nggak sih, Bu? Kalau nggak dipanggil. Nonton Coldplay gak sih, Bo? Itu anjir. Tetapi jangan kita selalu berpikir seujon ya. Nah jadi mungkin minggu depan saya juga dipanggil kan gitu loh. Yo, Mang Santuy people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua topik mangkok Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicemplung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di Deskripsi. Yo. Ya. Lagi ramai viral press form di open soal 47 detik Rebecca Klopper. Pakai P ya, bener kan? Nggak, bukan Clover kan, Klopper. Klopper, memang nggak cadel kan, Klopper. Nanti kita akan bedah sedikit-sedikit. Nggak bisa di play videonya ya Santuy people karena pasti di tag sama YouTube. Cuman bedah mereaksi orang-orang dan juga ada pakar telematika sepertinya yang melihat kalau ini ada indikasi penjebakan gitu. Karena di video itu mukanya terlihat lagi tinggi, lagi kobam gitu ya. Terus juga ada netizen yang katanya membuka bahwa itu sengaja dilakukan oleh mantannya lah untuk tujuan dan maksud tertentu lah pokoknya. Nanti kita lihat. Terus juga ada Mario Dandi ada nih update nih. Cuman anehnya malah ditanya soal masalah bapaknya, bingung memang juga. Terus ada Karin Keslampung yang setelah 2 kali diperiksa sama KPK ketemu wartawan apakah dia akan berbicara gitu. Terus ada juga apa ya, nanti ada lagi deh pokoknya mah kita meluncur dulu. Nih yo, ada beritanya dari TikTok keluarga kecil di Jerman. Cek people. Play. Rebecca Klopper, kekasih Fadly Faisal itu mendadak jadi sorotan warganet lantaran sebuah video berdurasi 47 detik yang diduga adalah dirinya. Diketahui sebelumnya, ia sempat kembali tenar setelah menjadi kekasih Fadly Faisal. Warganet semakin yakin bahwa perempuan tersebut adalah kekasih Fadly Faisal karena memiliki letak tai lalat dan tindik pada pusarnya. Jadi cluenya selain mukanya mirip ada tai lalat dan tindik gitu pada pusarnya gitu. Itu yang membuat netizen gitu kayak yakin oh ini dia nih gitu. Tapi Nyo, yang bikin aneh ya. Luncur. Cus. Nih Nyo, yang bikin aneh kenapa para wartawan mewawancarai Pak Faisal? Dimana dia kan orang tua Fadly ya. Iya. Terus Rebecca sama Fadly juga statusnya masih pacaran ya. Ya normalnya yang diwawancari tuh ya harusnya orang tua Rebecca-nya gitu ya nggak sih? Ya mungkin ini kalau menurutku ya mungkin kayak wartawan, Pak ini gimana dengar kabar kayak gini, emang masih mau punya mantu kayak gitu mungkin ya. Mungkin atau yang mudah ditemui ya Pak Faisal karena dia ya selalu standby di tokonya di Tanah Abang gitu kali ya. Tapi kita lihat tanggapan dari Pak Faisal. Ceki people. Play. Ya kaget lah saya, pasti kaget lah saya. Langsung Pak Haji sempat nanya nggak sih Pak Haji sama Fadly dan juga Rebecca, Pak Haji? Fadly udah ngomong. Udah sempat ada obrolan Komunikasi Pak Haji sama Fadly. Ya saya tanya lah sama anak saya. Ya nggak mungkin lah, enggak lah katanya. Kan? Ya tapi nggak ada urusan. Apa kalian tanyalah kepada orang yang bersangkutan dulu. Siapa? Baru saya bisa berkomentar. Tentu saya kalau ada di situ kalian akan menanya sesuatu tentang apa seseorang. Tentu saya harus menghubungi saya keluarga saya. Oh enggak, sudah. Nah ini ada lagi Nyo, luncur. Cus. Nih alasan kedua dari Pak Faisal. Ceki people. Play. Itu bisa banyak berkemungkinan, bisa. Artinya orang-orang yang akan atau ingin menjatuhkan saya, menjatuhkan keluarga saya kan sejak dulu sudah banyak sekali. Makanya saya belum bisa berkomentar masalah itu. Bisa jadi itu editan, ya. Bisa jadi itu video, enggak tahu lah ya, video lama atau gimana, saya nggak ngerti. Dan kebetulan saya sekarang ikut menyalek, kan bisa jadi juga orang ingin menjatuhkan saya. Bermacam-macam. Jadi justru karena itulah makanya saya nggak bisa memberi komentar kalau belum ada kejelasan. Tentu saya harus bicara dulu dengan anak saya. Saya tanya dulu, kan gitu. Gokil sih. Mau nyalek dia kan, Iya, bener iya, juga. iya, bener. Tapi, Karena
Di nanti yang akan kita tunjukin di tweetnya juga katanya itu video tahun 2020. Kemananya 3 tahun gitu baru keluar sekarang gitu kan, kalau memang bukan disengaja oleh pelakunya ya. Tapi aku tadi salvok pas waktu Pak Faisal bilang ya bisa jadi itu video lama atau gimana, tapi gokil sih dengan maksudnya kayak sebesar itu hati dia. Jadi kayak gimana ya Mang ya, dari dulu aja kayak udah ada aja gitu kan, kayak mulai kasus Vanessa Bibi kayak gitu-gitu kan kayak ada aja, tapi kayak masih positif vibe aja sih Pak Haji Faisal ini ya. Bijak banget jawabnya juga. Dan ini ada penjelasan juga yang katanya Rebecca nih untuk sementara dia masih ada tinggal di rumah Padli, tapi Padlinya nggak ada di situ untuk diwawancara katanya. Meluncur. Cus. Ninyo, ini ada dari siapa ya? Pokoknya nih aku nggak tahu, ada mbak-mbak nih ya. Nih Rebecca Klopper saat ini dipastikan ada di dalam rumah Fadli meskipun Fadli tidak di rumah menurut keterangan penjaga. Oh ini penjaga. Ceki people. Play. Enggak, berarti enggak jam 6 dong. Tapi sih nggak tahu, mereka akan balik keluar ya Pak. Ada siapa aja Pak? Ibu yang di. Enggak, tadi saya ketemu mbaknya sama Mbak Rebecca ya. Ada Mbak Rebecca. Berarti dipastikan ada Mbak Rebecca di dalam kan? Kita keluar dulu yuk. Kita Kita ada kan katanya ibu tadi katanya sama. Mereka juga keluar jam 6. Iya sih itu. Mobilnya tuh merah keluar, ikutin di luar. Yang penting saya mah keluar dari komplek Kan ini katanya jam 6. Iya, soalnya kan mereka Kan sama-sama tamu nih Bu. Kita juga tamu, dia juga tamu, ya kan? Biar mereka keluar, kita bareng deh keluarnya jam 6. karena mereka juga nggak tahu nunggu Pak Fadli. Saya nggak tahu Fadli bilang jam berapa. Apa jam 8. Iya. Berarti sama. Kita lebih enak di luar. Kita nunggu sini aja kayak tadi Bu, kita nggak bikin. Karena soalnya Julianya lebih enak daripada dia. Oh, kalau mereka di dalam nggak dikomplain Bu? Kita dikomplain sini. Kan tak tahu. Iya. Kan gini ya, di dalam itu kan mereka nggak bikin kegaduhan, nggak rame-rame, cuma di dalam. Yang kita juga nggak ada. Tadi aja cuma satu orang ya, cuma Mbak Rebecca sama mbaknya aja. Supaya melanggar ini. Ramai Bu, mau lihat videonya yang masuk berapa orang? Oh, saya nggak paham ya Pak. Ada kok videonya Oh, yang yang masuk dikirim berapa itu orang? Mbak ya, videonya biar saya komplain dulu ke Pak Fadli. Gitu ya. Jadi biar sama-sama juga biar tahu. Karena tadi saya tanya Mbak Rebecca pulang jam berapa, nunggu bentar lagi. Berarti Kak Fadli sendiri berarti melanggar juga ya ketentuan peraturan dari Dari Perumahan itu. Apa ya Pak yang bilang? melanggar adanya tamu, membawa tamu izin banyak pihak tanpa komplek. ada orang rumahnya sendiri. Artinya kan kata ibu sendiri peraturannya sampai jam 6. Tapi sementara mereka nggak keluar padahal yang punya rumah nggak ada. Saya nggak tahu, mungkin mereka sudah komunikasi ya Pak Udin ya, saya nggak paham. Cuman yang pasti tadi saya sampaikan ke suka Tadi Ibu ngobrol apa aja sih Bu di dalam? enggak, saya hanya cuma bilang mana saya cek, saya lihat ada Pak Fadli atau enggak. Pak Fadli nggak ada, tadi sampaikan bahwa Pak Faisal ya yang bilang katanya Pak Fadlinya ada. Saya minta untuk segera keluar, jangan ada warga yang komplain, karena kita udah dikomplain sama warga. Gitu. Jadi sih lagi nunggu. Mungkin katanya sebentar lagi saya nggak tahu. Tapi ada di depannya Mbak. Tapi emang sering kesini nggak sih Bu? Oh, saya kurang paham. Artinya Fadli sendiri kan sendiri gitu ya Bu ya. Maksudnya memasukkan seorang perempuan yang Ada bukan mbaknya, muhrimnya. ada pembantunya. Iya. Mbaknya. Tapi pernah ada laporan tamu dia membawa tamu masuk? Enggak, selagi mungkin masih siang, nggak diajak pakai aturan kan ada yang mungkin kalau nginep harus ada aturannya. Ini kan masih mereka cuma. Tapi pernah ada laporan itu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak pernah ada orang yang nginep. Nggak pernah. Kok malah nanyanya ke itu ya, kayak aku agak nggak ngerti apa hubungannya gitu, karena kan yang apa emang nggak melanggar peraturan itu orang masuk nggak ada orangnya di rumah ya kan, maksudnya kalau kayak gitu kan ya bener kata ibu ini nggak sih kan. Ya itu saya nggak tahu, mungkin udah ngomong sama yang punya rumah apa gimana itu kan kayak kenapa jadi kemana-mana gitu. Iya ya, demi mendapat informasi sih sebenarnya. Dan juga tadi wartawan cuma konfirmasi karena mungkin si ibunya better sama wartawan, ya udah jujur-jujuran aja gitu. Tadi kan bilang ya udah nggak bisa di sini karena ada aturan di mana tamu maksimal sampai jam 6. Jadi bandingin sama wartawan kan, iya dia juga tamu kok boleh gitu. Sebenarnya cuman memverifikasi statement dari si ibunya. Sebenarnya better ya udah jujur-jujuran aja gitu. Mohon maaf nggak mau gitu, nggak mau diganggu gitu karena gimana gitu. Better jujur-jujuran aja gitu. Cuman yang masih aku heran, kok bisa yang di sesuai komenan Oliviane, kenapa yang diwawancara keluarga Haji Faisal, harusnya wartawan ke orang tua BK gitu, karena statusnya masih pacaran, bukan suami istri gitu. Jadi ya si Pak Faisal pun tidak bisa banyak berkomentar gitu, apalagi dia posisinya lagi nyalek nih, bisa menurunkan kredibilitasnya gitu. Coba sekarang kita meluncurnya. Jos.
Ini ada reaction darinya ini kita Mirzani nih. Katanya dia bingung kok ada yang lagi rame-rame apaan sih, dan dia lihat nih kayak gimana komentarnya. Cek people. Play. Asli sampai dicocokin ininya tai lalat. Oh ya Allah, iya loh. Iya. Iya, ini mah dia coy. Ini mah dia. Iyalah. Maksud gue dia lagi kenapa, dia lagi ini dikasih obat gitu. Kok pasrah banget? Nah, Kalau kecil banget anjir gitu. Ih kok gitu sih bentuknya? Emang gue vertikal kan nggak dibentuk. Bukan maksud gue. Nggak diasuh. Kalau lu kan diasuh kan, jadi. Gitu. Lu kan dirawat, lu kan mehong perawatannya. Kita sih. Ini dia beda lagi. Niki anjay. Beda lu. Gue lucu ya gue. Ya gue lucu loh. Ya Allah. Nah, di luar dari yang bikin salfok ya, tapi di sini Niki kayak agak curiga. Nih kok nih orang pasrah banget, dikasih obat kah, apa habis dimabokin kah? Iya. Nah ini senada dengan statement dari pakar telematika kalau nggak salah ini. Meluncur coba. Cus. Ninyo. Ya. Di sini ada komenan nih dari keluarga kecil di Jerman membalas komenannya, BK kayak nggak sadar di video itu ya. Nah ini begini kata pakar telematika terkait video yang diduga Rebecca Klopper. Ceki people. Play. Nah sejauh ini kalau dilihat dari wajah ya yang melakukannya, pelakunya, pemeran yang wanitanya itu tetap saya harus menggunakan kata mirip ya, tetapi sebetulnya di situ udah jelas lah yang bersangkutan ya, identik sekali. Kalau dibilang mirip ya sangat miripnya mirip banget gitu. Nah kemudian tetapi yang sebagai referensi tambahan adalah adanya suatu ciri tubuh ya. Ciri tubuh itu adalah suatu tai lalat yang dimana jelas kelihatan di beberapa tempat yang bersangkutan kayaknya memang cirinya tubuhnya yang memang ada banyak tai lalatnya, dan satu titik sudah confirm, yang lainnya nanti tinggal dilakukan cross check untuk dilakukan penyanggahan kalau yang bersangkutan apakah punya tai lalat di area tersebut atau tidak. Nah tetapi selalu dengan referensi tai lalat di sini karena posisinya itu sangat identik, sangat jelas, itu bisa nanti mengkonfirmasi itu yang bersangkutan atau bukan ya. Yang pasti konten ini tidak ada rekayasa digital, tidak ada rekayasa konten. Ini benar-benar ini adalah suatu kejadian ya, yang direkam yang natural aja. Yang melakukannya adalah pihak yang prianya yang melakukan perekaman, ya melakukan perekaman di situ. Cuma sekarang tidak ketahuan siapa yang melakukan penyebaran. Ya, jadi kalau di sini baru sampai tahap bahwa bagaimana rekaman itu terjadi. Tetapi nanti kelanjutannya adalah dilakukan pengujian siapa yang melakukan penyebaran, gitu. Nah, berarti pure kan kalau dari mukanya yang katanya nggak sadar kayak habis dikasih obat, kayak lagi teler gitu kan. Dan di sini dikonfirmasi juga sama pakar telematika kalau yang merekam itu si prianya. Ya. Kemungkinan video itu ada di handphone si cowoknya. Nah, BK tahu enggak selama ini itu belum bisa dikonfirmasi gitu kan. Iya. Dan enggak pada saat pengambilan itu belum bisa dikonfirmasi juga karena dilihat kata dari Nikita juga sampai heran gitu kan. Ini kok orang kayak habis dikasih obat gitu, kayak lagi setengah sadar gitu, nggak sadar gitu. Bahkan ada artikel yang menjurus ke kira-kira siapa pelakunya walaupun masih diduga. Ini kata artikel ya, muncul. Ninyo, dari Sela_KSJ, artikelnya sih dari POP apa nih nggak ngerti. Pokoknya ada caption headline-nya, siapa Rizky Valevi, mantan Rebecca Klopper yang diduga sebar video syur mirip sang artis katanya Maya. Jadi artikel ini mengarahkan ke arah ini ya, mungkin ya mantannya mengerucut walaupun belum ada bukti dan masih statusnya diduga. Iya. Tapi ini mungkin bisa memperkuat sedikit karena ada tweet dari seseorang netizen meluncur. Netizen kita yang seperti Intel ya memberikan tweet seperti ini, ceki. Play. Nih, Aisyah Kailakbar ya katanya nih, bukan woi, itu tangan si Kipe. Ini bukan woi maksudnya mungkin ditanya itu Fadli bukan iya, gitu ya. Betul, itu tangan si Kipe, mantannya BK yang toksik dan abusive. Dan itu video pas BK Ponian tuh dia nginget kan sekitar tahun 2020-an, which is itu 3 tahun yang lalu ya. Dia emang sengaja nyebarin itu. Statement dari Mbak Aisyah nih ya, kita coba bacain ya.
dia kan juga ngutang sama BK belum dibayar. Ini jam 11 ya, jam 12 kurang 13 menit tadi siang gitu kan. Dia berani berstatement seperti ini gitu kan. Kemungkinan dia tahu dan dia punya bukti atau ya dia mengetahui sesuatu lah gitu kan. Pertanyaannya siapa si Kipe ini gitu kan. Apakah benar itu tahun 2020 terjadinya? Kalau 2020 berarti itu terjadi sekitar 18 tahun. Umurnya 18 tahun dong. Sekarang kan kalau salah 21 ya. Gak tahu, aku gak tahu umurnya. Iya. Nih, Nyo. Lahir 21 November 2001. Umur 21. Iya, berarti kita back to yang tadi. Terus? Kalau 2020 berarti 18 tahun. Wah, masih muda sekali pada saat itu ya. Iya, 18 19 lah. Iya, 18 19 ya. Jadi memang ada indikasi dijebak lah atau dikasih minum, dikasih obat lah gitu sampai akhirnya teler kayak gitu. Iya. Itu pertanyaannya kenapa bisa terjadi seperti itu, terjadi penjebakan itu kalau memang dijebak. Nah itu yang perlu digali lagi. Tapi sampai saat ini belum ada klarifikasi lebih lanjut. Kita meluncur ke next ya. Next. Jadinya untuk kesimpulan sementara yang bisa kita dapat adalah kalau sesuai dari pakar telematika dibilangnya itu sangat identik gitu ya. Iya. Kalau dari point of view Niki dia bilang ini kayak dikasih obat teler gitu ya. Intinya dalam tidak kesadaran gitu kan. Berarti bisa dilaporkan sepertinya gitu, dijebak kalau memang benar gitu. Dan untuk tadi yang katanya netizen Twitter dibilang itu adalah perbuatan yang dilakukan sama mantannya gitu dengan historical toxic, abusive dan sebagainya gitu. Sampai kita nunggu kabar lebih lanjut gitu ya. Kalau memang sampai ini penjebakan gitu, maksudnya bukan sadar sama sadar, mau sama mau, wah bisa kena si rame sih ini. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Nyo. Ya. Ini dari Mario Dandi nih, setelah sekian lama hilang ada, tapi yang aku bingung nggak dijelasin dia mau ngapain, yang jelas ditanya sama wartawan gitu kan soal kasus korupsi bapaknya gitu kan. Nih Mario Dandi pasti jawabnya yang nggak tahu apa-apa, ceki-ceki people. Play. Gimana mas tanggapannya mas? Mas Mario? Malah dilaporin nih mas sama mantan kekasihnya nih. Terima gak mas? Bakal lawan balik gak? Sebenarnya mas tahu gak sih permasalahan sengkarut ayah mas di KPK soal TPPU sama gratifikasi? Udah ketemu ayahnya belum mas? Saya nggak tahu apa-apa mas, saya kan nggak pegang HP. Nggak pegang HP ya? Tapi belum ada ketemu sama ayahnya mas? Ini aja dari itu saya nggak tahu. Aku jadi tahu kemungkinan sidangnya belum bisa dieksekusi atau masih ditunda karena Mario Dandi diperiksa penyidik KPK di Polda Metro Jaya karena dia masih menjadi saksi. Iya. Saksi kasus ayahnya ya. Jadi ada dua part yang berbeda nih. Satu dia jadi pelaku di penganiayaan gitu. Satu dia masih jadi saksi di kasus bokapnya gitu. Iya. Sama tadi kalau nggak salah di awal kan ditanyain sama wartawan tuh gimana nih malah dilaporin balik sama mantannya gitu sama si Age. Cuman dia nggak jawab kan yang itu kan. Baru yang pas ditanya masalah ayahnya itu baru dia jawab saya nggak tahu apa-apa. Gila. Jadi bisa mungkin buat nanti people yang penasaran kok nggak ada kabar ya, mungkin bisa jadi sedikit jawabannya. Kemungkinan besar ya karena dia masih menjadi saksi gitu. Jadi sekarang statusnya ditahan, tapi untuk persidangan hukumannya berapa belum karena dia masih menjadi saksi soal kasus bapaknya gitu kan. Bapak sama anak sama-sama berkasus. Tapi Mang, apa? Tadi aku sempat baca di Twitternya papanya David. Iya, kenapa? Iya, David bener. Pokoknya intinya tuh kayaknya sih ngarahnya ke Mario Dandi ya, karena katanya kalau nggak salah tuh di dalam sel dia masih bisa pegang HP nonton Netflix katanya. Wadidaw, kok bisa ya? Harusnya kan nggak bisa ya? Iya. Kita ke next aja lah. Next. Yo, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kadin Kes Lampung selesai diperiksa KPK untuk kedua kalinya. Oke, apakah masih bungkam? Soal LHKPN, ceki-ceki people. Play. Beri suara dong. Ibu mundur. Ibu sedikit aja bu. Di luar aja dikit ya. Bu sedikit aja bu disampaikan kepada publik bu. Sedikit aja bu biar nggak kayak kemarin bu. Kemarin bu. Rekeningnya udah dilaporin semua nggak bu? Kemarin bu. Aduh. Iya bu. Sampai lewat deh. Jawab ya bu. Jawab dikit aja bu. Ngomong dulu bu.
Geseran dong ke depan, Bu. Jangan. Bu di dalamnya apa, Bu? Makanya, Bu. Mana ibunya nih? Salah. Ke kiri. Hanya tangan semua. Bang ngomong nih, Bang ngomong. Diam. Saya mau ngomong nih, Bang ngomong. Ibu ngomong. Itu ada ibunya lagi ngomong, Pak. Bu, Aduh, kita pit dulu, Supet. Itu benar nggak sih? ibunya mau ngomong nih, diam. Bu, mau ngomong apa, Bu? Kalau lu nggak diem deh, no. Aduh, jalan berlebih, aduh jatuh semua, aduh. Bu, kemarin war tiket nggak, Bu? Nonton cosplay nggak sih, Bu? Kalau nggak dibangun. Nonton Coldplay nggak sih, Bu? Itu anjir. Bu, hari ini Bu bicara dulu, Bu. Gimana, Bu? Ibu kok jambunya makin pendek, Bu? Bu, bicara dulu, Bu. Bu, di marketing yang belum dilaporkan ya, Bu ya. Itu nilainya berapa, Bu, di marketing, Bu? Bu, lo belum Bu, katanya ada pendidikan dana covid di Padalarang, Bu. Gimana, Bu? bencana, Bu. Bu, ini anak semua nih, Bu. Ibu kemarin larang-larang ya? Bu, ini anak Kompas semua nih, Bu. Ibu kemarin ngelarang-larang ya? Itu kan, ayo lu. Ini anak kompas semua nih, Bu. Ini kita anak kompas semua nih, Bu. Woi, mundur. Kasih lewat. Jangan siapa ini? Olah ibunya barusan. Woi, mundur. Bu, jadi tersangka nggak, Bu? Sampai kalah, Bu. Bu salah jalan. Udah, gila kok jadi begini? Bu, lihat kamera, Bu. Hati-hati, Bu, jangan lurus. Bu, kemarin ada yang ke tempat ibu ya, Bu, KPK ya, Bu. Boleh marketing yang nggak dilaporkan ke KPK nilainya berapa puluh miliar, Bu? Berapa teh? Bisa dijelaskan, Bu? Sambil jalan. Itu uang 5 miliar. Uang di 5 rekening itu untuk apa? Uangnya dari mana, Bu? Samain ya. Iya, Bang. Kemarin ada yang ke rumah ibu ya, Bu ya? Buat temen saya kesurupan, Bu. Bu, 5 rekening yang nggak dilaporkan itu isinya berapa miliar, Bu? Berapa teh, Bu? Uangnya hasil apa itu, Bu? Kenapa nggak yang 5 rekening itu nggak dilaporkan ke KPK, Ibu? Ibu, sedikit aja, Bu. Digunakan untuk terima Ibu, sedikit aja, Bu, biar nggak lihat di publik, Ibu. gimana, Bu? Anggaran dana Covid kan kemarin gede, Bu. Gimana, Bu, transparansinya? Kemarin. Awas. Pendidikan Bu, dalam Bu, katanya terkait dana Covid, Bu. Bu, siapa sih di terus, Bu? Kenapa sih terus, Bu? Keluar tiket, Bu. Keluar tiket cosplay nggak, Bu? Keluar tiket cosplay nggak, Bu? Bu, ngomong dong, Bu. Di Solo kemarin bisa ngomong. Kemarin ngomong. Tetap diem ya Tetap si ibu. diem. Kemarin berani ngomong saat menemuin wartawan Kompas Biro. Ya. Biasa Biro ada cabang di lokasi-lokasi tertentu. Ini udah di Jakarta dong, Ya. pusatnya nih, gitu kan. Wartawan Kompas nih, Bu, nih wartawan Kompas semua nih, Bu, katanya. Di kemarin nyenggol ngomong, sekarang di sini diem, kena mental. 2 kali kena mental, Nyo. Tapi ada yang membackup ibu ini, Nyo. Siapa tuh? Meluncur. Cus. Nih, Nyo. Ya. Kak Dinkes Rehana diperiksa KPK, Gubernur Lampung ngasih statement, jangan suujon. Ceki people. Play. Karena kan hari ini Ibu Rehana kan datang. Mohon maaf, karena ada bidang yang menangani. Tetapi jangan kita selalu berpikir suujon ya. Nah jadi mungkin minggu depan saya juga dipanggil kan gitu loh. Namanya kan LHKPN, wajar aja. Jadi jangan dianggap hal-hal yang iya. Oke. Kenapa?
Ya mungkin minggu depan saya yang dipanggil katanya. Jadi udah disclaimer dulu gitu. Dia memberitahukan atau mengklarifikasi kalau pemanggilan buat LHKPN mah wajar, nggak usah suujon gitu. Ya mungkin minggu depan saya dipanggil gitu, mungkin kayak kuda-kuda gitu ya. Kalau dipanggil udah jangan suujon ya. Ini wajar kok gitu, ini wajar. Jelas-jelas tidak wajar. Makanya dipanggil. Ada laporan yang tidak wajar. Kumaha tuh si bapak teh lieur anjir. Tapi nanti aku penasaran, Mang. Kalau misalnya dia dipanggil, apakah dia akan masih ngomong atau akan bungkam seperti dua yang lainnya? Kayaknya mah dia mah ngomong dah, karena secara tidak langsung ya menurut Mama kayak ada kesenangan tersendiri dia dapat exposure dari wartawan. Kayak yang kesel juga kan, kesel matiin. Tapi tetap gitu. Iya. 11-12 sama Firdaus ya. Ada nanti aku dipanggil. Gitu kali ya Nyo, pusing aja. Dulu nextnya Nyo. Nyo, nextnya Mama mau nutup sama ini dah sebelum kita ke Super Thanks. Katanya ternyata selama ini apa tuh? Aslinya berarti kayak gitu kalau nggak ada orang yang lihat. Hah? Apa nih? Ceki people. Play. Ini ada lobang. Kaki kucing. Oh, kelinci. Oh langsung ambil posisi. Berarti dia kalau nggak ada yang lihat begini males-malesan ya. Gitu baik. Lucu banget lagi. Dia terlentang. Tangannya gitu. gini Nyo. Gitu lihat nih. Iya. Oh ada orang gitu kan. Harus imut gitu kan. Harus menggemaskan. Oh begitu baik. Udah siap di sate ya kamu ya? Jangan dong. Oh jangan dong. Gemoy. Mau mulus. Sekarang kita meluncur ke Say Thanks dulu. Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Opening Super Thanks dulu tapi jangan ditarik, Mamang lagi sakit lehernya. Oke, dicubit aja. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan Super Thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk koming-koming, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Oke, yang pertama as always ada dari Alfia Agatha Viana Biprilly Queen. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Kayaknya Santuy People udah hafal ya kalau cuma singkat katanya itu dari Koko Kecil. Tapi dapat salam dari Koko Kecil buat Nyomang dan Santuy People katanya. Aku bingung mau komen apa Dach. Yang mau ramein monggo gitu. Rashika Rashid. Salam Nyomang, numpang ya. Lihat tuh contoh Gibran aja, ditanya wartawan dijawab. Ini dua orang badut Kadinkes dan bosnya ditanya karyawan. Wartawan diem aja gitu. Next ada dari Ki Abdurrahman, masyarakat bayaran tuh. Dwi Martanto, terima kasih lapangnya Kak. Udah ngabis pikri dan di luar Nurul sama pejabat-pejabat di negeri Konoha. Memang di negeri Konoha nggak kekurangan orang pintar dan hebat, cuma kekurangan orang jujur dan amanah. Ingat harta tuh nggak bakal dibawa metong. Anyway, semoga sehat selalu buat Nyomang dan para Santuy People semuanya dan dicukupi rezekinya. Amin. Torajeus. Kalvia numpang komen ya. Ada bapak simpatisan yang sempat kebagian tanah sepetak sama motor roda 3 kebakaran jenggot. Takut ketahuan ya. Jangan terlalu dungu atuh Pak. Ada lagi pejabat Lampung yang ngotot banget mau ngambil hak atlet. Jangan-jangan duitnya udah terlanjur dibagi-bagi. Apa dipakai buat nutupin anggaran yang udah dipakai. Nyomang sehat dan sukses selalu ya guys. Gitu ya. Kevin Kristal, selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People yang always in here. Wah, terbukti mereka berdua penjilat. Lihatlah sendiri perangkat desa ya, jadi ujung tombak Indonesia sampai di demo sampai demo minta gaji katanya ya. Harus lapor Bang Dito. Menpora kita nih. Bang Dito, lihat ini. Bang akan akan kehabisan atlet jika kita begini kata. Tisam Nyomang, semangat dulu kita semua. Peace. Mayuda pertama. Assalamualaikum Nyomang and Santuy People. Terima kasih tongkrongannya Kak Alfia. Dibayar berapa Pak Anda kok bisa bilang gitu? KPK bekerja untuk kesejahteraan Anda juga loh. Jangan-jangan uang atlet dipotong buat bayar pegawai desa yang demo itu. Padahal tagline lagi itu lebih pas Kediri loh. Lebih pas Kediri loh. Sekarang pindah di Lampung gitu. Tagline lagi apa? Bapak premannya bikin gemes dan pengen nyubit pentil ya pakai peniti. Allah anjir anarkis. Mangkel aku katanya. Mangkel aku. Ya Allah, Dek, kalau belum bisa nyetir jangan sok-sokan, tengil banget sih. Kasihan ortumu awalnya pengen nyenengin kamu, sekarang pengen nyoret kamu dari kakak. Sehat selalu semuanya. Aprikinos. Gak ada kapoknya, ini daerah Gajah katanya. Bro Lin, makasih lah pakai Mbak Alfia always in here.
Lah ini kenapa kok kebakaran jenggot orang partai ini? Kemarin buat heboh di DPR, sekarang sama Gibran. Mulai mencurigakan ini katanya Maya. Anda bapak-bapak sotoy, ente gak baca berita? Apa mau dibacain semua sama netizen ya di depan kuping ente biar denger? Atau ente kebagian duit dari ASN tersebut? Hayo lo, Lampung apa telinga sama matanya udah ketutup ya katanya Maya. Baru kejadian Kadinkes dan kawan-kawan sekarang duit atlet klub juga. Bapak Ibu KPK monggo diperiksa semua ASN Lampung kalau kayak gini case-nya Maya. Kesel pada membagongkan ASN Lampung ini. Salam santuy buat semuanya. Yes. Ada juga dari Resti Dini yang sepertinya curhat nih. Nyomang tolong bahas masalah aku dong. Kemarin aku beli barang di IG yang alamatnya ada di Jogja, yaitu toples. Setelah saya bayar 1.400.000, saya ditelepon katanya dari pihak bea cukai saya harus bayar 3.750.000. Apakah benar kalau beli barang dari Indonesia itu juga kena pajak? Katanya kalau nggak bayar 3.750.000 keluarga saya didatangi polisi. Enggak itu bohong. Saya ada banyak buktinya, bahkan sama Miss Yuni. Oh Yuni ini ya, Miss Yuni TKW ya, yang waktu ketemu Mas Uya. Sudah dimasukin di YouTube-nya. Gimana saya harus ngirim buktinya ke Nyomang biar bisa dibuat konten, biar bisa buat pelajaran yang lain. Soalnya setelah saya transfer saya diblokir dan barang tidak dikirim. Mungkin astaga ya, kebayar Ya masih ada lanjutannya. Nggak ada titik 2. Aduh, padahal mah jangan itu. Bea cukai sistemnya nggak kayak gitu. Nggak akan mengancam. Aduh. Tapi udah dibayar belum yang udah, ini kan setelah saya transfer saya diblokir dan barangnya tidak dikirim. Berarti kehilangan kurang lebih 4 juta. Ya 5 jutaan. Aduh, Rasti. Kirim ke ini Instagramnya Radio Santuy. Di DM, di DM nanti japri-japrian dah gitu ya. Tapi udah kebayar, aduh sayang banget. Harusnya jangan dibayar dulu ya itu ya. Karena nggak mungkin didatangin polisi karena nggak bayar pajak orang. Bea cukai bukan pajak, bea cukai. Iya. Apalagi beli dari dalam negeri, tolong wah, yang sabar ya Rasti. Next Cahaya Bulan Bintang, saya juga pernah beli di IG tapi di Indonesia, cuma katanya barang impor, estimasi sampai juga 14 harian. Terus ada dari pihak bea cukai minta dibayarkan pajaknya, kalau nggak barang ditahan dan akan didatangi polisi. Pesanan saya sih totalnya 275.000 tapi harus bayar sekitar 200.000. Saya bilang ikhlas kan, masa malah mau didatengin polisi, tapi saya biarkan aja, ya udah nggak dikejar lagi. Sindikat biasanya, iya sindikat. Aduh sayang banget itu 5 juta melayang Rasti. Ya udah sabarlah. Lanjut di DM aja ya, DM Instagram Radio Santuy. Ada barang-barang putihnya kita up rame-rame. Siapa tahu bisa kena sindikatnya. Udah di up juga sama Mas Yuni, kita bantu juga ya. Sama Mas Yuni? Sama Miss Yuni. Jadi Mas gitu. Habis yo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut dengan seperti biasa. Nyonya dan Mama. Setrum cabut dulu dan ciao.